Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi grup yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan dari bahasan ini. 1. Mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia. 2. Menggambarkan penggunaan dari fungsi grup. 3. Mengelompokkan data dengan klausa group by. 4. Menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan klausa having. Kemudian pengertian fungsi grup, yaitu tidak seperti fungsi baris tunggal. Fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan suatu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup. Tipe-tipe fungsi grup yaitu AVG, count, max, min, std, def, sum, variance. Penggunaan fungsi grup. Sintak atau cara penulisan dari penggunaan fungsi grup yaitu select distinct bintang column alias group function column from tabel where condition group by column order by column. Penggunaan fungsi AVG dan sum. Fungsi AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Penggunaan fungsi min dan max. Sedangkan fungsi min dan max dapat digunakan untuk sembarang tipe data. Contoh, tampilkan nilai rata-rata, total jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. SQL-nya yaitu select AVG sal, sum sal, max sal, min sal from EMP. Maka hasilnya seperti ini. Penggunaan fungsi count, yaitu fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Seperti cari jumlah pegawai yang bekerja di departemen 30. Maka SQL statementnya yaitu select count bintang from EMP where depno sama dengan 30. Maka hasilnya 6. Penggunaan fungsi count. Fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai nol saja, karena fungsi count mengabaikan nilai nol. Seperti cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di departemen 30. SQL statementnya yaitu select count, com from EMP where depno sama dengan 30. Maka hasilnya 3. Penggunaan fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung nilai 0. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak kita sertakan fungsi NVL, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya, seperti query berikut. SQL statementnya yaitu select AVG com from EMP. Maka hasilnya menjadi 733,333. Nah, yang benar adalah query berikut. SQL AVG kurung buka NVL kurung buka com, 0 kurung tutup from EMP. Maka hasilnya seperti berikut. Pengelompokan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misal rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Seperti percobaan berikut. Cari rata-rata gaji pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. SQL statementnya yaitu select depno, AVG sal from EMP group by depno. Maka hasilnya seperti berikut. Penggunaan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Klausa group by juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom. Seperti tampilkan nomor departemen, pekerjaan, dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Maka SQL statementnya yaitu select depno, job, sum sal from EMP group by depno, job. Maka hasilnya seperti berikut. Illegal query pada fungsi grup. Kesalahan yang mungkin terjadi pada query dalam fungsi grup adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak menggunakan fungsi grup, sedangkan
kolom lainnya menggunakan fungsi group, dan kolom yang bukan fungsi group tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Contoh kesalahannya seperti berikut. SQL statement select depno count kurung buka iname from emp, select depno count iname bintang, maka akan keluar pesan kesalahan. Yang benar seharusnya select depno count iname from emp group by depno, maka akan keluar hasilnya. Mengabaikan hasil dari fungsi dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group atau klausa group by. Contoh kesalahannya yaitu select depno avgsal from emp where avgsal lebih dari 2000 group by depno, maka akan keluar pesan kesalahan. Yang benar adalah penggunaan kondisi pada fungsi group menggunakan having, bukan menggunakan where. Kesalahan query sebelumnya dibetulkan jadi select depno avgsal from emp group by depno having avgsal lebih dari 2000. Fungsi group bersarang. Fungsi group bisa digunakan secara nested. Seperti contoh, tampilkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar. Maka SQL statement yaitu select max avgsal from emp group by depno, maka akan keluar hasilnya. Terima kasih. Untuk soal nomor 1 yaitu tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Maka SQL-nya yaitu select max dari sal, kemudian kita beri nama maksimum, kemudian min dari sal, kita beri nama minimum, kemudian kita total dengan menggunakan perintah sum dari sal, kemudian kita beri nama total, kemudian untuk mencari rata-ratanya menggunakan avg sal, dan kita beri nama rata-rata from emp. Maka yang keluar yaitu maksimum dari salary, minimum dari salary, total jumlah semua dari salary, dan rata-ratanya dari salary tersebut. Untuk soal nomor 2 yaitu tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah, dan rata-rata gaji pada tiap-tiap jenis pekerjaan yang ada. Maka SQL statement-nya yaitu select job, max sal, maksimum, min sal, minimum, kemudian sum sal sebagai total, kemudian avg dari sal kita beri nama rata-rata from emp, kemudian group by job, kemudian kita execute.
maka yang keluar yaitu jobnya clerk, salesman, presiden, manager, dan analis. Untuk soal nomor 3 yaitu tampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan. Nah, SQL statementnya yaitu select job, count dalam kurung bintang from EMP group by job. Kemudian kita execute, maka yang tampil yaitu clerk, salesman, presiden, manager, dan analis, dimana jumlah pegawainya yaitu jika clerk 4, salesman 4, presiden 1, manager 3, dan analis 2. Untuk soal nomor 4 yaitu buat query yang menampilkan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Kemudian beri judul kolom perbedaan. Maka statement SQL-nya itu select max dalam kurung sal dikurangi min dalam kurung sal. Kemudian kita beri nama perbedaan from EMP. Kemudian kita execute, maka yang tampil yaitu 4200. Untuk soal nomor 5 yaitu buat query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja, dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Maka SQL statementnya yaitu select d.dname, d.log, count, bintang sebagai jumlah pegawai, round, avg sal, 2 sebagai rata-rata gaji. From dep sebagai D dan MP sebagai E, where E dot depno sama dengan D dot depno group by dname, log. Kemudian kita execute, maka yang keluar seperti tampilannya seperti berikut.